Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Shalom. Jumpa lagi bersama saya Frater Dewa Panggo CMF dalam Tenunan Sabda Tuhan edisi 7 Februari 2022. Mengawali hari baru ini, marilah kita menimba air kehidupan dari sumur karismatis Sabda Tuhan, agar kita memiliki iman yang kuat untuk menghadapi setiap tantangan-tantangan dalam siara panjang kemuritan kita pada hari ini. Sebelum bertolak lebih jauh, marilah kita mendengarkan Sabda Tuhan dengan saksama. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Verbum Domini, melalui sabda Tuhan yang barusan kita dengar tadi, penginjil Markus menampilkan kepada kita sekalian dua hal penting. Yang pertama, ia mau memperlihatkan salah satu kerasulan nyata dari Yesus Kristus, yakni menyembuhkan orang-orang yang sakit. Bersamaan dengan hal ini juga, ia mau menegaskan kemesiasan Yesus sebagai Putra Allah yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan segala bentuk penyakit manusia. Hal yang kedua, penginjil Markus juga ingin memperlihatkan kepada kita perihal iman yang dimiliki oleh orang-orang yang datang kepada Yesus. Mereka memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus, sehingga mereka berlari-lari dengan mengusung orang sakit untuk berjumpa dengan Yesus. Mereka yakin dan percaya bahwa dengan berjumpa secara langsung dengan Yesus, mereka mendapatkan rahmat kesembuhan, sekalipun hanya diperkenankan untuk menjamah jubahnya saja. Sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertolak dari sabda Tuhan yang barusan kita dengar tadi, mari kita bertanya dalam diri, seberapa dalam iman kita atau kerinduan kita untuk berjumpa dengan Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, seringkali kita melihat orang-orang di sekitar kita yang kurang lebih serupa dengan orang-orang yang dinarasikan dalam Injil tadi. Mereka memiliki iman yang teguh, sehingga mereka selalu menjadikan Yesus sebagai titik pencarian mereka dalam menghadapi setiap kesulitan-kesulitan. Lagi-lagi, hal ini karena keteguhan iman mereka kepada Yesus. Meskipun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga seringkali berjumpa dengan orang-orang Kristiani yang mengalami kesesatan. Dan bahkan kenyataan ini lebih banyak dari orang-orang yang selalu mengandalkan Yesus dalam menghadapi kesulitan. Banyak dari mereka yang sesat, kemudian mengambil jalan pintas, mengakhiri hidup dengan cara yang amat tragis.
Sebagai orang Kristiani, tentu hal ini sangat menyedihkan. Sikap kecerobohan ini dilakukan karena mereka lupa atau bahkan tidak menjadikan Yesus sebagai titik pencarian mereka dalam menghadapi setiap kesulitan dan tantangan. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya mengajak kita semua untuk bertanya dalam diri, seberapa dalam iman kita dan kerinduan kita untuk berjumpa dengan Yesus. Penginjil Lukas telah memberikan nasihat kepada kita melalui narasinya pada hari ini, agar sebagai orang Kristiani yang selalu percaya akan Yesus Kristus, kita menjadikan Yesus sebagai titik pencarian kita dalam menghadapi setiap kesulitan-kesulitan. Sebab Yesus adalah sang tabib utama yang dapat menyembuhkan segala bentuk penyakit manusia. Semoga rahmat Tuhan membantu.